hebat dan luar biasa, para mahasiswaku, tentu kalian sebagai calon guru dan dosen abad 21 harus selalu siap dengan berbagai fenomena dan juga tantangan di era industri 4.0. Nah, kita berbicara masalah 4 keterampilan berbahasa Indonesia. Jadi kalau kita selalu gaungkan dengan aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia memang luar biasa. Ini menjadi salah satu fenomena penting bagaimana kita mengajarkan 4 keterampilan berbahasa untuk bisa kita lihat dari berbagai dimensi. Nah, dimensi pertama, kalau kita berbicara terampil berbahasa, berarti kita terampil berkomunikasi. Dalam upaya untuk mewujudkan keterampilan berkomunikasi yang baik, tentu sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, harus bisa menjadi contoh bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, benar, dan santun. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita lihat bagaimana perkembangan era industri, bagaimana perkembangan era digital, bagaimana perkembangan situasi dari zaman prasejarah, kemudian zaman sebelum merdeka, kemudian zaman merdeka, dan sampai zaman milenial ini. Tentu kita lihat, sebagai sosok calon guru dan calon dosen, kalian harus bisa menguasai dari berbagai model dan juga media pembelajaran yang tentu harus bisa ditunjukkan bagaimana kita berelaborasi dalam konsep pembelajaran. Nah, kenapa selalu saya katakan menggunakan 5B? B yang pertama bersilaturahmi, kemudian berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Nisa, rajin menulis dan membaca. Mengapa itu harus dilakukan? Begini, sebagai calon guru dan dosen abad 21, kalian tentu harus bisa melihat beberapa fenomena bahwa tingkat kemauan dan kesungguhan belajar anak-anak di era industri 4.0, di era digital ini berbeda dengan era zaman dulu yang mungkin dengan konvensional, era kolonial. Tapi di era milenial semua ada, di Android ada, kemudian di website ada, di perpusnas.go.id ada, di digital.id ada, di kemendikbud.go.id ada. Tapi kita lihat aja contohnya, sekarang ini diminta untuk pembelajaran daring dengan online. Tapi kalau kita lihat bagaimana suasana psikologis generasi muda kita, padahal mereka sudah setiap hari menggunakan HP, menggunakan media daring, tetapi dalam kondisi tertentu ada masih mengeluh, kemudian juga merasa kesulitan. Dan ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita melakukan upaya inovasi pembelajaran yang tentu akan bisa sesuai kebutuhan para siswa dan juga mahasiswa kita. Pertama begini, kalau tadi saya katakan membelajarkan keterampilan berbahasa, kita punya 4 keterampilan berbahasa dalam konteks yang harus diketahui. Salah satunya kalau kita lihat sekarang ini ada pemanfaatan dalam proses keterampilan menyimak. Konteks keterampilan menyimak ini juga harus diikuti satu keterampilan baru lagi, yakni keterampilan memirsa. Nah, keterampilan menyimak dengan benar, menyimak dengan tepat, ini akan bisa menemukan ide gagasan yang tepat di situ. Demikian juga dengan keterampilan memirsa. Untuk keterampilan memirsa menyimak ini akan bisa saling menguatkan. Menyimak dengan telinga kita, memirsa dengan mata kita, dan akhirnya memberikan kontribusi yang lebih dalam proses pembelajaran bahasa. Dan ini tentu akan berbeda ketika kita cukup mendengarkan dengan kita menyimak. Sebagai contoh misalnya, saya mainkan ini. Antara gerakan dengan suara ini ternyata memberikan efek yang berbeda. Oleh karena itu kita perlu bagaimana bisa memilih lalu menentukan bagaimana media pembelajaran yang digunakan. Sebagai contoh misalnya, saya sampaikan lagu motivasi untuk proses pembelajaran kita. Di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita kreatif. Oh yeah, di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita produktif. Tra la 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 tra la 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 la. Oke, kalau dalam pembelajaran inovasi, proses kita menginovasi anak-anak, tentu kita juga harus punya inovasi dalam proses pembelajaran. Kita menggunakan model-model pembelajaran inovatif yang tentu akan bisa berdampak kepada motivasi mereka untuk belajar, motivasi mereka untuk menyimak, motivasi mereka untuk memirsa. Sehingga konten yang kita berikan pun bisa memberikan dampak yang positif kepada
murid kita, peserta didik kita, mahasiswa kita, mungkin masyarakat juga yang melihat melalui media-media daring kita. Nah, oleh karena itu, semua proses pembelajaran itu harus dilakukan. Kalau tadi keterampilan menyimak dan keterampilan memirsa ini terintegrasi, berkolaborasi, maka tentu hasilnya akan sangat luar biasa. Misalnya, Mas Toat ketika memirsa televisi, Mas Toat ketika melihat televisi, Mas Toat ketika menyimak radio, tentu akan efeknya berbeda. Saya masih ingat betul ketika kita menyimak sandiwara radio, ada Brahma Kumbara, ada ini siapa? Yang misteri Gunung Merapi. Wah, itu dulu waktu kecil, seusia saya waktu sekolah SD, wow, luar biasa. Kita satu radio yang menyimak ada 15 anak-anak. Dan ini menarik sekali. Kalau kita melihat keterampilan menyimak itu, lalu setelah kita mendengarkan, menyimak radio itu, sandiwara itu, lalu diceritakan pada teman-temannya. Weh, tadi luar biasa. Brahma Kumbara mengeluarkan ajian lampah lumpuh. Wah, dengan ekspresif yang luar biasa. Jadi keterampilan menyimak itu bisa menjadi salah satu bagian untuk menjadi modal dasar untuk merealisasikan keterampilan berbicara. Karena apa? Setelah menyimak, anak-anak mampu menceritakan kembali dengan ekspresi yang luar biasa. Dan ini bisa menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita memanfaatkan aneka media. Ini media, ataupun media-media yang lain bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran. Jadi tidak monoton bahwa proses pembelajaran kita tanpa ada media. Jadi memang kita harus berinovasi, harus berkreasi dengan berbagai cara, dengan berbagai pola. Sehingga kalaupun ini bisa dimainkan, kita bisa menjadikan media kita untuk menjadi keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara pun bisa berbicara indah. Misalnya, ini bisa menjadi iringan untuk membacakan sebuah puisi, ya. Kalau kita berbicara, membaca, ini menjadi salah satu bagian penting kita dari puisi yang kita bacakan, kita jelaskan. Getaran ilahi, kala tak terasa, kala malam, kala siang, tetapi sangat menikmati. Itulah getaran ilahi. Kita bisa bacakan, lalu kita jelaskan bagaimana getaran-getaran ilahi itu akan bisa berdampak menjadi salah satu pemantik ekspresi seorang pembaca atau seorang pendengar. Maka disitulah ketika kita sudah, tadi saya katakan keterampilan menyimak, keterampilan memirsa, lalu kita ada keterampilan berbicara, lalu ada keterampilan menulis dan keterampilan membaca. Jadi kalau kita lihat dengan keterampilan berbicara, keterampilan menyimak, keterampilan membaca, keterampilan menulis, ini menjadi salah satu hal penting. Yang kelima, keterampilan memirsa. Integrasi dari 5 keterampilan ini tentu akan memberikan dampak yang positif bagi seluruh mahasiswa, seluruh peserta didik kita. Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia dengan 5 keterampilan ini tentu akan bisa memantik mereka untuk terampil berkomunikasi, baik lisan dan tulis. Dalam keterampilan menulis, selalu saya gaungkan dengan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena menulis berarti membangun keabadian. Ini kekuatan kita. Karena dengan tulisan kita akan tetap bisa bersinar seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu bersinar sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Sehingga kalau Mas Toat, Mbak Ira, dan kawan-kawan semuanya menyajikan proses pembelajarannya dengan luar biasa, ini akan menjadi pemantik kekuatan kita. Guru-guru yang inovatif, guru-guru dosen yang inovatif, produktif, kreatif, maka dia akan menjadi guru dan dosen yang dirindukan oleh peserta didiknya, dosen yang dirindukan oleh mahasiswanya. Karena apa? Karena inovasi pembelajarannya, karena penguatan konten-konten yang disampaikannya. Sehingga ini akan menjadi penting bahwa kita sebagai seorang calon guru, calon dosen abad 21 harus selalu berkreasi untuk bisa memantik mereka. Sehingga kalau tadi saya katakan pada keterampilan berbicara itu akan sangat bersinggungan dengan apa yang menjadi tolok ukur kemampuan keterampilan mereka berbicara, tentu akan juga memantik mereka untuk terampil menulis dan juga membaca. Membaca apa saja dari teks, konteks, dan konteks ini akan selalu bersinggungan. Sehingga sebagai mahasiswa, sebagai siswa, dan Anda sebagai calon guru, calon dosen abad 21 harus memiliki inovasi-inovasi yang tentunya akan memantik mereka untuk berkreasi. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah jadi calon guru, calon dosen usang di masa depan.
Kalian harus memiliki inovasi, kalian harus memiliki kreasi, harus memiliki produktivitas untuk menghasilkan karya-karya nyata. Dan itu bisa dilakukan melalui berliterasi dengan ratulisan, rajin menulis dan membaca. Karya itulah yang nanti akan abadi. Kalian suguhkan kepada para peserta didik, para mahasiswa, dan itu tentu akan memberikan kontribusi yang nyata bahwa kita sebagai calon guru, calon dosen abad 21 akan tetap bisa menghasilkan karya-karya nyata. Dan itulah kekuatan kita, bahwa kita betul-betul menjadi guru dan dosen yang nantinya akan dapat berkontribusi untuk menghasilkan SDM-SDM unggul bagi generasi emas Indonesia. Disinilah kekuatan kita, bahwa kita sebagai guru, sebagai dosen akan terus berkiprah, terus berinovasi untuk mengembangkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan 5 keterampilan yang kita ajarkan kepada peserta didik kita, kepada mahasiswa kita, sebagai calon-calon guru bahasa Indonesia yang nantinya bisa menguasai keterampilan menyimak, keterampilan memirsa, keterampilan membaca, keterampilan berbicara, keterampilan menulis. Dan itu semua menjadi bagian penting penguasaan 6 literasi dasar sesuai dengan forum yang disepakati Forum Ekonomi Dunia. Kuasailah 6 literasi dasar: literasi menulis membaca, ratulisa, rajin menulis dan membaca, literasi numerik, literasi keuangan, literasi digital, literasi sains, dan literasi kewargaan dan budaya. Jadi dengan demikian, kita semua sebagai calon guru dan dosen abad 21, kalian sebagai mahasiswa calon guru dan dosen abad 21, kalian harus menunjukkan bahwa kalian bukan calon guru dan dosen usang di masa depan. Kalian harus tunjukkan bahwa kalian adalah calon guru dan dosen abad 21 yang memiliki kompetensi hard skill dan soft skill, memiliki kreativitas, memiliki produktivitas, dan akhirnya kalian memiliki karya-karya nyata sebagai bentuk pengembangan keprofesian berkelanjutan di masa yang akan datang. Selamat berkarya, selamat berliterasi dengan Ratulisa. Tunjukkan bahwa kalian memang calon guru yang hebat dan luar biasa, calon dosen yang hebat dan luar biasa, dan akan selalu dirindukan oleh seluruh peserta didik dan mahasiswa kalian di masa depan. Sukses, tunjukkan. Ingat pesan Pak Harfan dalam novelnya Laskar Pelangi. Kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Semangat, semangat, dan semangat. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa.